teknologi. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang teknologi. Pertama, teknologi produksi. Baju yang kalian pakai awalnya dari apa ya? Ya, baju berasal dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Kemudian kain itu dijahit. Jadilah baju. Nah, kegiatan mengubah benang menjadi baju itu disebut kegiatan produksi. Selain bahan, dalam kegiatan produksi juga ada berbagai macam peralatan. Peralatan dan cara yang digunakan untuk membuat suatu barang itulah yang disebut teknologi produksi. Mesin pintal, mesin tenun, dan mesin jahit adalah contoh dari teknologi produksi. Teknologi produksi juga terbagi menjadi 2. Teknologi produksi tradisional dan teknologi produksi modern. Teknologi produksi tradisional contohnya jarum dan benang. Sedangkan contoh teknologi produksi modern adalah mesin jahit. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sangat penting supaya kita dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi satu persatu. Orang-orang zaman dahulu sudah menggunakan alat-alat komunikasi, tapi alat-alatnya tidak secanggih sekarang, masih tradisional. Zaman dulu, orang menggunakan kentongan, tali pohon, dan kurir untuk berkomunikasi. Kentongan terbuat dari kayu atau bambu yang diberi lubang atau rongga di dalamnya. Cara membunyikan kentongan tersebut berbeda-beda. Misalnya, cara membunyikan kentongan untuk kerja bakti berbeda dengan kentongan saat ada pencurian. Tali pohon ini digunakan pada zaman penjajahan. Bila musuh datang, pemantau menarik tali sangat keras sehingga penduduk desa dapat cepat bersembunyi ke tempat yang aman. Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan khusus itu bisa dalam bentuk surat atau lisan. Terkadang kurir harus menyamar supaya tidak tertangkap musuh. Nah, sekarang ayo kita bahas perkembangan teknologi komunikasi modern. Yang termasuk teknologi komunikasi modern contohnya surat, telegram, telepon, radio, televisi, koran, dan internet. Apakah kalian memiliki sahabat pena? Sahabat pena adalah teman yang berhubungan melalui surat. Jika ingin mengirim surat, kita harus membeli perangko di kantor pos. Lalu perangko tersebut ditempel di atas amplop. Siapa ya yang menciptakan telepon, radio, dan televisi? Ya, benar sekali. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Sedangkan John Logie Baird adalah penemu televisi. Ketiga, teknologi transportasi. Teknologi transportasi juga mengalami perkembangan loh. Zaman dahulu manusia berpergian dengan berjalan kaki. Ada juga dengan menunggangi hewan. Kalau sekarang sih sudah banyak pilihannya. Ada transportasi darat, air, dan laut. Transportasi darat mana yang belum pernah kamu naiki? Motor, mobil, bus, truk, dan kereta api termasuk transportasi darat loh. Walaupun sama-sama di darat, jalur kereta api berbeda loh. Jalur kereta api bernama rel. Rel terbuat dari besi baja yang panjang dan diberi alas kayu atau beton. Jika kamu ingin naik bus, kamu harus menunggu di terminal atau halte. Jangan di tempat yang lain ya. Nah, kalau mau naik kereta api, menunggunya di stasiun kereta api. Transportasi air. Coba lihat peta negara kita, Indonesia. Di dalam peta itu, kita melihat bahwa negara kita terdiri dari banyak laut, sungai, dan danau. Untuk melewatinya, tentu harus menggunakan transportasi air. Transportasi air pada zaman dulu bergantung pada hembusan angin atau dayung. Tetapi sekarang transportasi air sudah menggunakan teknologi mesin diesel atau uap.
Transportasi air di Indonesia dikelola oleh PT Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia dan ASDP, Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Kalau kamu ingin naik kapal, kamu harus menunggu di pelabuhan ya. Di pelabuhan terdapat banyak jenis kapal. Ada kapal barang, kapal penumpang, kapal ikan, dan lain-lain. Transportasi udara. Bagaimana caranya kita berpergian lewat udara? Kita tidak perlu terbang. Kita cukup menaiki transportasi udara. Transportasi udara meliputi pesawat, balon udara, dan helikopter. Transportasi udara dapat mengantar kita lebih cepat dibanding transportasi yang lain. Transportasi udara memerlukan pelabuhan udara atau bandar udara yang sering disingkat menjadi bandara sebagai tempat pendaratan. Bandara nasional negara kita adalah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.